Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik dari seluruh Indonesia. Hari ini saya ingin memberikan informasi terkait pembukaan pendaftaran untuk sekolah kedinasan. Nah, sebenarnya ini sudah dibuka dari tanggal 9 April ya. Jadi adik-adik bisa buka website dikdin.bkn.go.id. Di sini sudah ada terkait bagaimana cara pendaftaran. Oke. Jadi kita buka di sini, ini ada buku petunjuk. Buku petunjuk ini bisa diunduh oleh adik-adik, tinggal diklik aja ya. Nah, tunggu saja sampai selesai di download. Kemudian kalau misalnya ingin melihat informasi lainnya, nah tonton video ini. Kalau adik-adik buka, adik-adik akan menuju ke video bagaimana proses pendaftaran dari awal sampai akhir. Jadi sudah disediakan ya, jadi pendaftarnya sampai tanggal 30 April. Lihat waktunya. Waktunya itu sampai jam 12. Tadi usahakan jangan mepet di hari H, karena kalau di hari H biasanya jaringan error lah, atau misalnya server down. Jadi usahakan sudah dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Oke, jadi ini udah jelas banget, sudah ada buku petunjuk, sistem seleksinya seperti apa, pahami tata caranya, baca di buku petunjuknya. Nah, kemudian kalau misalnya ingin membaca tentang jadwal. Jadi ini kan sudah ada pengumumannya ya, kalau udah ada tentang sekolah kedinasan itu dari tanggal 1 sampai 8 sudah diberitahu. Akan ada pembukaan pendaftaran untuk sekolah kedinasan. Nah, pendaftarannya itu di tanggal 9 April sampai 30 April. Kemudian nanti akan ada ujian SKD. Nah, pelaksanaan ujian SKD ini dilaksanakan pada bulan Mei sampai Juni. Jadi untuk jadwal pastinya itu belum keluar, tulisannya tentatif, artinya ya disesuaikan. Nanti waktunya akan diumumkan mungkin di dekat-dekat tanggal Mei atau Juni tersebut. Nah, kemudian seleksi lanjutan. Pelaksanaan seleksi lanjutan diatur oleh masing-masing sekolah kedinasan. Jadi tergantung ya, kalau misalnya adik-adik udah lulus nih ujian SKD-nya, kemudian nanti masuk seleksi lanjutan misalnya di STAN atau di STIS, nanti dia akan berbeda setiap instansi atau setiap sekolah kedinasan. Jadi cek ke website dari masing-masing sekolah tersebut atau informasi dari sekolah tersebut. Oke, kita lihat bawahnya ada apa. Nah, ini ada informasi secara umum. Oke, sekarang bagaimana kalau adik-adik ada pertanyaan? Silakan ke bagian ini ya, FAQ. Jadi dibuka saja ini. Nah, di sini ada pertanyaan seputar apa aja, apa yang dimaksud sekolah kedinasan, instansi apa saja muka pendaftar sekolah kedinasan, bisa dilihat ya, ada Badan Pusat Statistik, Badan Siber dan Sandi Negara, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, ini dalam bentuk STIS, Poltek SSN, dan sebagainya bisa dilihat di dalam keterangan FAQ. Jadi kalau dia nanya, Kak, apa aja yang buka? Ya silakan lihat di bagian FAQ-nya. Itu sudah ada dijelaskan di sini politeknik apa yang buka untuk sekolah kedinasan. Oke. Kemudian alur pendaftarannya. Nah, apa yang harus dipersiapkan dalam melakukan pendaftaran? Identitas diri, alamat email aktif. Beberapa kali saya selalu ingatkan untuk adik-adik yang mendaftar dimanapun, gunakan alamat email yang aktif. Data orang tua dan nilai raport. Jadi nilai raport kalau bisa sudah mulai di scan-scan dan persyaratan lainnya. Nah, tata caranya seperti apa bisa dilihat. Nah, ini yang paling penting nih. Biasa suka nanya, dapatkah saya melamar pada lebih dari satu sekolah kedinasan? Nah, di sini sudah diterangkan, kalau pendaftar hanya boleh mendaftar pada satu sekolah dan satu jurusan di sekolah kedinasan yang dilamar. Misalnya adik-adik ngambil di STAN, ya udah misalnya udah ngambil di bea cukainya atau akuntansinya, udah nggak bisa ngambil yang lain. Jadi cukup ngambil di satu sekolah, misalnya STAN gitu ya. Terus ngambil aja satu jurusan. Jadi tidak bisa dua jurusan. Kalau ada kesalahan pengisian data, nah, ini data bisa diubah. Jadi adik-adik jangan terburu-buru akhiri pendaftaran, tapi usahakan udah diakhiri sebelum tanggal 30 biar tidak kena server down. Nah, baca baik-baik data-data yang sudah diunduh, data-data yang sudah dimasukin, jangan sampai ada yang salah. Jadi datanya masih bisa diubah selama belum klik akhiri pendaftaran. Kalau ini apa saja persyaratan khususnya tergantung dari setiap instansi. Bagaimana jika NIK dan nomor KK tidak ditemukan? Nah, biasanya terjadi kayak gini ya. Ini ada keterangannya. Apabila terdapat ketidaksesuaian data antara NIK dan nomor kartu keluarga, ya biasanya ada yang beda, silakan mengajukan permohonan perbaikan data ke kantor Dukcapil setempat sesuai alamat KTP dan Dukcapil Pusat untuk melakukan perbaikan data sesuai dengan dokumen resmi Anda miliki. Nah, kontak Ditjen Dukcapil Pusat dapat lihat di sini. Nah, enak banget ya, sudah diberitahukan kontak Dukcapil Pusat. Ada layanan helpdesk-nya juga.
Nah, jadi kalau misalnya NIK dan nomor KK-nya itu tidak ditemukan, adik-adik harus langsung segera mengurusnya, karena ini hanya dikasih waktunya kurang lebih sebulan lah ya, kurang dari sebulan malah, hanya sampai tanggal 30 April. Jadi untuk sekarang adik-adik coba dulu daftar, cek apakah NIK dan nomor KK-nya itu aman. Kalau misalnya ada kendala, langsung diurus. Oke, bagaimana jika saya belum 17 tahun? Nah, biasanya kalau belum 17 tahun belum punya KTP ya. Kalau misalnya belum punya KTP, untuk pelamar yang berusia di bawah 17 tahun bisa mengupload kartu keluarga. Nanti swafotonya juga menggunakan kartu keluarga. Jadi gunakan saja kartu keluarga. Nah, ini bagian login dan koneksi, pertanyaan-pertanyaan seputar ada kendala-kendala, silakan dibaca aja ya. Kalau lupa password seperti apa, kalau lupa jawaban pengaman apa, ngecek statusnya gimana, silakan langsung diklik aja, baca keterangannya. Dokumen. Nah, kalau ada masalah kok saya nggak bisa upload nih, pastikan ukuran file dan jenis file yang akan diupload tidak melebihi dari batasan masing-masing dokumen yang dipersyaratkan. Apabila melebihi batas ukuran ditetapkan, maka secara otomatis file atau dokumen yang Anda upload akan ditolak. Jadi terkadang file itu misalnya kita punya filenya 20 MB, yang diminta maksimal 10 MB. Nah, adik-adik harus convert 20 MB itu ke 10 MB. Banyak kok convert online, jadi klik aja convert online misalnya di Google, nanti dicoba biasanya ada. Atau misalnya cara yang saya lakukan kadang itu dari Word misalnya ya, kita edit di Word-nya dulu, nanti baru kita pindahkan ke PDF-nya, cek lagi. Nah, tapi sekarang sih sudah ada convert online yang bisa merubah atau kompres ya, mengkompres data yang PDF-nya besar, ukurannya besar menjadi lebih kecil. Oke, yang lainnya bisa dilihat apa aja. Oke, nah bagaimana jika ada kesalahan dalam pengisian data? Nah, ini ternyata sudah dijelaskan ya, seluruh file yang diupload disesuaikan kembali dengan persyaratan sekolah masing-masing. Jadi ini memang keterangan di FAQ-nya seperti ini. Oke, misalnya pas foto 200 KB, JPG. Nah, misalnya nanti suatu saat adik-adik lihat di, misalnya nih, di STIS atau apa gitu ya, di salah satu politeknik, kok pas fotonya mintanya 500 KB, tapi di keterangan ini 200 KB. Nah, kembali ke instansi masing-masing. Jadi sesuaikan, kalau misalnya di politeknik tersebut atau di sekolah tersebut maunya pas fotonya 500 KB, berarti harus 500 KB. Makanya di sini ada keterangan, seluruh file yang diupload disesuaikan kembali dengan persyaratan sekolah masing-masing. Jadi tergantung sekolah lagi. Oke, kalau mau cepat ya harus koneksi internet yang stabil. Oke, ini udah sama ya dengan pertanyaan tadi ya. Nah, gimana kalau misalnya terkait pembayaran? Ini bisa lah ya nanti dibaca sama adik-adik terkait pembayaran seperti apa, kartu ujiannya, cara cetaknya bisa dibaca di FAQ-nya. Sekarang bagaimana kalau misalnya terjadi kendala ketika adik-adik sudah mencoba ini, itu sesuai dengan FAQ di sini masih aja ada masalah, bagian helpdesk ini membantu adik-adik untuk berkomunikasi langsung dengan bagian panitianya lah ya. Jadi klik aja helpdesk. Nah, di bagian helpdesk ini ada beberapa, misalnya apakah kita ingin tanyakan terkait data diri, ya. Apakah data diri kita tidak ditemukan, NIK dan nomor KK-nya, atau NIK-nya didaftarkan orang lain, lokasi lahir tidak ditemukan, data tidak sesuai. Nah, klik di sini, misalnya data tidak sesuai. Nah, klik di sini masukin nama lengkap, NIK, tempat lahir, nomor kartu keluarga, tanggal lahir. Jadi, masukin aja data kita, nanti kita submit, dia akan mengkonfirmasi ke kita biasanya melalui email. Oke, seperti keamanan. Nah, ini kan kita ada diminta masukin nomor kakak, tanggal lahir, punya pertanyaan, jawaban pengamanan, dan lain sebagainya. Oke, ke email ataupun ke akun kita akan dapat informasi terkait balasan dari helpdesk ini. Kita lihat dulu ya. Tadi saya tidak lihat masuk email. Oh, nggak masuk email ya, maaf ya. Ternyata tidak ada masuk email. Kita nggak ada klik email di sini. Jadi kemungkinan besar proses ini nanti akan diinformasikan tindak lanjutnya melalui akun. Ini kan kita harus login pendaftaran ya. Jadi buat akun dulu. Nanti setelah kita mengajukan pengaduan, itu akan ada di status pengaduan. Nih baru saya lihat nih. Nah, di status pengaduan ini akan ada masukin nomor tiket. Jadi kalau misalnya adik-adik kan menggunakan layanan helpdesk, ya, menggunakan layanan helpdesk, terus di layanan helpdesk itu udah dikirim, nanti akan ada tiket. Nah, tiketnya itu kita mau cek di status pengaduan. Jadi masukin nomor tiketnya, kita akan tahu
perkembangan dari pertanyaan kita. Oke, kemudian saya balik dulu ya. Nah, ini untuk cek status pengaduan. Oke, jadi kalau misalnya mau lihat, cek status pengaduannya juga tertera di bagian layanan helpdesk ini. Nah, jadi sekian itu sih. Kalau misalnya untuk informasi lebih lanjutnya, adik-adik silakan lakukan login pendaftaran, silakan pilih, dipertimbangkan baik-baik sekolah mana yang ingin didaftar karena hanya boleh satu sekolah dan satu jurusan. Oke, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.